Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan aman dalam perlindungan Tuhan. Kita di dalam program Devotion beberapa minggu ke depan, saya akan masuk ke dalam kitab 1 Yohanes, surat Yohanes sampai dengan yang ketiga. Nah, pada hari ini kita akan menelusuri, kita akan membaca dari 1 Yohanes pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan yang ketiga akan saya bacakan. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Ayat yang ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Saudara, surat Yohanes 1 Yohanes sampai dengan 3 Yohanes ini ditulis oleh Rasul Yohanes, walaupun tidak ditulis di situ siapa, tidak disebutkan di situ siapa penulisnya, tetapi ada keserupaan, ada kesamaan antara surat Yohanes ini dengan Injil Yohanes. Nah, di dalam pembukaannya ini Rasul Yohanes menuliskan ada kata-kata yang diulang berkali-kali, yaitu kami mendengar, kami melihat, kami raba dengan tangan kami. Jadi tulisan ini merupakan kesaksian Rasul Yohanes. Apa yang ia telah dengar secara langsung dari sumbernya, apa yang ia telah lihat secara langsung dari sumbernya, apa yang ia telah raba dengan tangannya sendiri, ia telah rasakan dengan tangannya sendiri secara langsung dari sumbernya. Nah, siapakah firman hidup itu? Yang pertama, firman hidup itu adalah Allah yang sejak dari semulanya telah ada. Di ayat yang pertama, apa yang telah ada sejak semula? Rasul Yohanes mengawali tulisannya ini dengan perkataan, dengan tulisan apa yang ada sejak semula. Yang telah kami dengar, yang telah kami lihat, yang kami saksikan dengan mata kami sendiri, dan kami raba dengan tangan kami sendiri. Yaitu tentang firman hidup. Firman hidup ini telah ada bahkan sebelum dunia ini ada. Sejak permulaan, sejak semulanya. Jadi firman hidup ini bukan dilahirkan, bukan muncul pada saat itu. Namun Yohanes memberikan kesaksian bahwa firman ini yang ia berjumpa, yang ia lihat, yang ia rasakan ini sudah ada jauh sebelumnya. Sudah ada sejak semula. Nah, Wahyu 1 ayat ke-8. Siapakah firman Allah ini? Siapakah firman hidup ini? Dia adalah Yesus Kristus. Di mana Yesus sendiri telah mengatakan siapa dirinya, memperkenalkan siapa dirinya. Dan ia mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Saudara, Alfa dan Omega ini adalah huruf dalam abjad alfabetnya bahasa Yunani. Di mana Alfa ini adalah huruf pertama dalam alfabetnya Yunani. Omega adalah huruf yang terakhir di dalam alfabet bahasa Yunani. Ya, dikatakan aku, Yesus mengatakan aku adalah Alfa. Dengan kata lain Yesus mengatakan akulah yang dari awal, dari semulanya. Dan dikatakan juga Yesus mengatakan aku Omega, yang akhir. Aku adalah firman Allah itu sendiri. Yang ada saat ini, bicara present tense. Yang sudah ada, bicara lampau. Yang akan datang, bicara masa depan. Akulah yang maha kuasa itu sendiri. Yesus memperkenalkan dirinya sebagai yang maha kuasa.
Dia menguasai segala abad, segala generasi. Dia berkuasa di setiap masa. Dia berkuasa dari awal sampai akhir. Dia adalah Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Allah yang sudah ada. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Yesus adalah firman yang sudah ada dari awal mulanya. Sejak awal itu berarti tidak ada batas titik waktu kapan startnya. Karena dialah yang mengawali segalanya. Dia yang memulai semuanya. Dan dia dari sebelumnya kekekalan sampai kekekalan selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Yang kedua saudara, siapakah firman hidup itu? Di ayat kedua dikatakan hidup itu telah dinyatakan. Dan kami telah melihatnya dan sekarang kami bersaksi. Dikatakan hidup itu telah dinyatakan. Siapakah hidup itu? Yang hidup itu menyatakan spesifik yang hidup itu, yaitu Allah, yaitu Yesus Kristus, yaitu firman yang hidup itu menerangkan ayat yang pertama tadi, yaitu tentang firman hidup. Nah, hidup itu berarti firman yang hidup itu telah dinyatakan. Artinya ia hadir ke bumi ini. Jadi cerita, jadi yang kita sembah Yesus Kristus Tuhan, Allah yang sudah ada dari mulanya itu, dia tidak tinggal diam di tahtanya, tetapi ia turun menyatakan dirinya. Ia hadir mendatangi umatnya. Di dalam Filipi 2 ayat 6 sampai 8 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Di ayat ke-7 melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba. Yaitu sama seperti kita. Bahkan dikatakan dalam ayat 8 dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia yang adalah Allah sendiri telah merendahkan dirinya. Inilah yang disebut inkarnasi. Allah sang pencipta. Allah yang ada sejak semula. Allah yang awal. Dia yang alfa. Dia memulai semuanya, menciptakan semuanya. Tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi mengambil keputusan. Mengosongkan dirinya. Mengambil rupa seorang hamba. Menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Allah telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ditambahkan bahkan sampai mati di kayu salib. Artinya kematian yang paling rendah. Menjadi kurban. Untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudara, Allah sendiri hadir di bumi ini. Menjadi manusia. Untuk dekat dengan saudara dan saya. Allah hadir. Allah menyatakan dirinya. Sehingga ia dapat dilihat. Sehingga ia dapat didengar. Sehingga ia dapat diraba. Dapat dirasakan kehadirannya oleh manusia. 2000 tahun yang lalu. Allah hadir dalam rupa. Menjadi manusia. 100% manusia. Dia yang adalah Allah 100%, Tuhan 100%, hadir di bumi ini menjadi manusia seutuhnya. Jadi Allah hadir di bumi. Menunjukkan bahwa ia peduli kepada manusia. Menunjukkan ia peduli kepada saudara dan saya untuk menyelamatkan kita. Jadi karya keselamatan ini inisiatif Allah sendiri yang datang ke bumi untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang ketiga, siapakah firman hidup itu yang ditulis di ayat pertama ini? Ia adalah Allah yang begitu personal kepada umatnya. Ayat ketiga, apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Firman Allah itu adalah Allah sendiri. Allah yang sifatnya personal. Allah yang
ingin punya persekutuan pribadi dengan umatnya. Allah yang peduli, artinya dia tahu detail-detail tentang saudara dan saya. Saya suka main tenis. Beberapa pemain tenis yang saya perhatikan, salah satunya Roger Federer. Dan saya perhatikan raket yang digunakannya. Beberapa raket tenis yang digunakan, raket ini spesifik, customize, dipesan khusus untuk Roger Federer. Raket ini merek tertentu ya, dibuatkan khusus oleh pabrik raket tenis ini khusus untuk Roger Federer. Dan raket ini tidak diperjualbelikan, hanya untuk pemain tenis ini, Roger Federer. Itu yang disebut personal, hanya untuk pemain tenis ini, Roger Federer. Bapak Ibu Saudara, betapa saudara dan saya ini unik, spesifik, spesial, intim, customize. Kehadiran saudara dan saya di hatinya Allah tidak bisa digantikan dengan yang lain. Begitu personal. Jadi ini yang menjadi kerinduan Tuhan. Ia ingin memiliki persekutuan yang begitu personal dengan saudara. Dia ingin memiliki hubungan yang berdua saja dengan saudara. Dia ingin sentuh, dia ingin peluk, dia ingin bersama-sama dengan saudara. Di ayat yang keempat, ayat yang terakhir. Dan semuanya ini kami tuliskan kepada kamu, supaya sukacita kami menjadi sempurna. Saudara, apa yang kita alami, kita akan suka ceritakan kepada orang lain. Demikianlah apa yang Rasul Yohanes alami. Begitu dia punya pengalaman pribadi bersama dengan Yesus. Rasul Yohanes mendengar langsung, melihat langsung, menyaksikan langsung, meraba, menyentuh langsung dengan tangannya sendiri. Di dalam pelukannya, dia bergandengan tangan, dia makan bersama-sama, perjamuan kudus bersama-sama. Dia mengalami pengalaman pribadi dengan Yesus secara langsung. Sehingga mendorong Rasul Yohanes menceritakan, menulisnya, dia katakan, oleh karena itu aku menuliskannya kepada kamu. Mungkin saya bayangkan waktu dia menulis itu dia exciting sekali. Dia bersemangat sekali menulis surat ini. Sewaktu dia menuliskan pengalamannya bersama dengan Yesus Kristus Tuhan. Saudara, jadi apa yang dapat membuat sukacita saudara penuh? Sebagaimana Rasul Yohanes mengatakan, menyaksikan. Inilah yang membuat sukacitaku penuh. Sewaktu aku menuliskan kepada kamu pengalamanku bersama dengan Yesus Kristus. Sukacitaku menjadi penuh, menjadi sempurna. Saudara, salah satunya yang membuat sukacita saudara dan saya bisa penuh, bisa sempurna adalah sewaktu kita membagikan, sewaktu kita menceritakan pengalaman kita sendiri dengan Yesus Kristus Tuhan. Saya mau tutup dengan satu cerita. Kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, anak saya Andrew menantikan launching film Avengers Infinity War. Ketika film itu launching, saya ada di luar kota. Sehingga waktu itu Andrew nonton bersama dengan temannya, dengan sahabat kami, dengan Pak Asadi, ya, dengan anak-anaknya. Andrew diajak nonton. Wah, Andrew senang sekali nonton, tapi sayang sekali saya nggak bisa ikut pada saat launching film itu. Andrew bersama dengan Claire, dengan Fleur, mereka nonton sukacita sekali. Tapi Andrew sudah tidak tahan cerita kepada saya, cerita film itu. Tapi saya katakan pada Andrew, jangan cerita dulu. Kita akan nonton lagi. Jadi akhirnya saya ambil waktu bersama dengan Andrew setelah saya pulang dari luar kota. Ayo kita cari waktu. Kita cari nonton, saya ingat waktu itu malam-malam kita nonton. Karena penuh jadwal bioskop penuh. Jadi akhirnya kami dapat jadwal nonton jam 10 malam. Dan saya ingat sekali Andrew bercerita. Dan setelah film ini selesai, Andrew akan cerita kepada Audrey, dikatakan. Jadi benar waktu kita telah selesai nonton film ini, Andrew sudah menyusun semua cerita, sudah siapkan semua cerita. Dia mau ceritakan film ini kepada Audrey Kulit, ya, anaknya Pastor John Kulit. Andrew tahu persis bahwa Audrey ini suka juga film Avengers. Jadi Andrew sampai nggak bisa tidur sampai pagi. Dia mau telepon Audrey, dia mau ceritakan
film Infinity War ini bersama-sama, mereka mau cerita bersama-sama, mereka mau ngobrol bersama-sama, menceritakan film Infinity War ini bersama-sama. Saudara, begitu excitingnya kalau kita menceritakan pengalaman kita. Sebagaimana Andrew tadi, begitu exciting dia menceritakan film itu kepada Audrey. Saudara, kita pasti akan begitu exciting kalau saudara dan saya mengalami perjumpaan pribadi, mengalami dengar langsung dari Roh Kudus, dengar langsung, baca langsung dari Alkitab, kita mendengar langsung cerita tentang Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita melihat sendiri mujizatnya, kita alami sendiri pertolongannya, kita alami sendiri persekutuan pribadi dengan Tuhan, maka dengan exciting kita akan menceritakan kepada orang lain. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini saudara, yang saya mau sampaikan dari ayat firman Tuhan ini yang pertama, milikilah pengalaman pribadi, persekutuan pribadi dengan Allah. Yang kedua, bagikanlah cerita pengalaman saudara kepada orang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah firman ini menjadi kekekalan dalam kehidupan kami, umat-Mu, jemaat-Mu pada pagi hari ini. Hamba berdoa, Roh Kudus yang akan menuntun kami memasuki pengalaman yang secara pribadi bersama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.